Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafa Azra dengan NPM 2101270022, kelas A1 pagi program studi perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pegadaian Syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Slamet Pohan SAG MA. Langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama yaitu ada sejarah Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998. Pegadaian Syariah mulai beroperasi pada tahun 2002 bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, baik dalam segi pembiayaan dan segi pengembangan. Yang kedua yaitu ada pengertian pegadaian. Secara terminologi, gadai adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dengan batas waktu. Atau dapat dikatakan, jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Gadai dalam bahasa Arab disebut arran. Secara etimologi, arran adalah tetap, kekal, dan jaminan. Dapat disimpulkan, pegadaian syariah merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan didasari pada prinsip syariah. Ran juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik sebagian atau seluruhnya, apabila pihak yang berutang tidak mampu untuk melunasinya. Yang ketiga yaitu ada landasan hukum. Seperti yang kita ketahui, setiap kita melakukan kegiatan, baik itu berupa kegiatan ibadah ataupun muamalah, haruslah ada landasan yang pasti. Dan dalam Pegadaian Syariah ini ada landasan yang mendasarinya. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Nah, kutipan ayat maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad ran itu dibolehkan, karena dalam hal ini banyak mengandung kemaslahatan di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Kemudian yaitu dalam hadis Rasulullah SAW, Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada rukun gadai syariah. Dan termasuk dalam rukun gadai syariah yang pertama yaitu adanya pelaku akad, yaitu orang yang menyerahkan barang atau rahin dan orang penerima barang atau murtahin. Kemudian adanya objek akad yaitu marhun atau barang jaminan dan marhun bih atau pembiayaan atau hutang. Yang ketiga itu adanya syigoh yaitu ijab dan qabul. Kemudian adapun syarat-syarat bagi sahihnya suatu akad gadai ialah yang pertama, murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang jaminan sampai utang rahin dilunasi. Dalam artian, apabila barang yang digadai oleh rahin tidak atau belum dilunasi, maka murtahin akan menahan dan mengembalikan barang gadai tersebut sampai barang tersebut dilunasi oleh rahin atau orang yang menyerahkan barang tersebut. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Dalam artian, barang yang digadaikan dan manfaatnya tetap menjadi milik marhun, namun marhun boleh memanfaatkan barang gadai tersebut jika diizinkan oleh rahin melalui dengan keputusan yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga yaitu penyimpanan marhun menjadi tanggung jawab rahin, namun boleh juga dilakukan oleh murtahin dengan memberikan biaya pemeliharaan atau administrasi oleh rahin. Yang keempat, ada besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan oleh besarnya pinjaman. Akad dalam Pegadaian Syariah. Dalam Pegadaian Syariah terdapat dua akad. Yang pertama yaitu akad ran. Akad ran ialah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam hal ini, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang kemudian kedua itu ada akad izaro. Akad izaro ialah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Kemudian terdapat beberapa jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Yang pertama itu dalam kelompok perhiasan terdapat emas, perak, berlian, dan intan. Kemudian dalam kelompok kendaraan terdapat mobil dan sepeda motor, dan dalam perabot rumah tangga terdapat seperti pakaian, televisi, kamera, barang pecah belah, dan sebagainya. Kemudian ada perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian konvensional. Dalam Pegadaian konvensional didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Sedangkan dalam Pegadaian Syariah didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 dan hukum agama Islam. Dalam Pegadaian konvensional, biaya administrasi didasarkan pada presentasi
Golongan barang. Pada pegadaian syariah, biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Dalam pegadaian konvensional, bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, maka barang gadai dilelang kepada masyarakat. Sedangkan dalam pegadaian syariah, bila lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, maka barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat. Dalam pegadaian konvensional, sewa modal dihitung dengan presentasi dan uang pinjaman, sedangkan dalam pegadaian syariah, jasa simpanan dihitung dengan konstanta dan taksiran. Dalam pegadaian konvensional, bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka uang kelebihan tersebut menjadi hak milik pegadaian. Sedangkan dalam pegadaian syariah, bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka uang tersebut diserahkan kepada lembaga JIS. Dalam pegadaian konvensional, mengenakan bunga atau sewa modal terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman. Sedangkan dalam pegadaian syariah, tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.